Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan Nasya Lepaski. Hari ini aku mau cerita tentang makanan-makanan Indonesia yang membuat hati rindu. Jadi nomor satunya adalah meses. Aku waktu kecil sarapannya sangat sering meses. Walaupun ya bukan makanan atau sarapan yang paling sehat, tapi untuk seorang anak-anak itu sangat cepat dan enak. Jadi waktu kecil aku dulu sering makan meses. Nah kebetulan aku pas lagi makan meses waktu anakku masih kecil, dia pun juga apa itu ma gitu kan, terus dia makan juga dan dia juga doyan. Jadi sekarang dia pun kalau sarapan mintanya meses. Ya mungkin kalian pikir emang ada meses di sana, ada, tapi bukan meses yang meses Indonesia. Jadi dia mesesnya dari Belanda dan aku bisa order lewat perusahaan online order gitu. Kalau di Indonesia kayaknya namanya kayak Tokopedia atau Shopee, something like that. Kalau di sini namanya Amazon. Jadi aku bisa order meses yang berasal dari Belanda. Ya, memang harganya juga tidak sama. Kalau di Indonesia mungkin yang nggak tahu sih berapa harganya, tapi dia kemasannya 500 gram yang paling besar itu kan. Dan itu mungkin harganya 30.000 mungkin loh ya. Aku nggak tahu, tinggalin komennya di bawah ini. Sekarang harganya berapa sih guys? Kalau di sini yang aku order itu adalah kemasannya box. Jadi mereknya adalah, kalau nggak salah sih merek Belanda namanya De Ruyter atau apa gitu. Nah dia tuh satu boxnya itu harganya $10. Ya tergantung ya exchange rate-nya $1 itu berapa. Cuman belakangan kayaknya $1 15.000. Jadi kalau $10 satu boxnya adalah 150.000. Dan biasanya satu box itu nggak sebesar 500 gram, mungkin cuman 400 gram atau 350, lebih sedikit lah dibanding ukuran meses yang Indonesia paling besar itu. Kalau di Indonesia makan meses itu rotinya bisa dibakar atau polos saja, dilapis mentega, terus bisa dicampur keju, pisang atau selai kacang. Lalu rotinya bisa dibuka, dilipat dua, ditumpuk atau dilipat segitiga. Tapi kalau anakku ini dia sukanya dipanggang, tidak dilipat dan ditumpuk sampai 6 lembar. Coba kalian lihat ya. Seperti yang aku bilang tadi, aku kalau beli meses itu order online. Jadi kalau beli aku sekali 3 karena bisa lebih murah dibanding beli satu box. Kalau satu box $10 atau 150.000, 3 box itu bisa $24. Jadi aku bisa hemat $6, kan lumayan. Ini adalah stok aku dalam 1 bulan. Jadi 3 box ini untuk 1 bulan. Nah, 1 box itu anakku bisa habis dalam waktu 1 minggu. Jadi ya dia tuh kalau makan meses mintanya bisa pagi, siang, sore, malam. Jam 9 malam, pagi, siang, sore, malam, doyannya meses. Dan kalau meses, dia itu maunya 6 lembar. Coba tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan setiap lembarnya itu mau dikasih taburan meses. Jadi ini lapisan pertama, lapisan kedua,
Ini lapisan yang akan dia makan. Pantesan pesan meses kok habisnya cepet banget ini, cepat habis karena dia sangat doyan meses. Aku pun kalau ke Indonesia pasti bawa meses Seresto yang ukuran paling besar, bisa 10 biji. Kemudian makanan nomor 2 adalah nasi. Kalau kita mah perut Asia ya, kalau nggak makan nasi kayaknya nggak kenyang gitu. Ya memang betul itu kejadian sama aku, karena di sini kalaupun aku makan mashed potato kayak kentang, bisa dimasukin ke oven, bisa diapain aja, tapi rasanya nggak sama dengan nasi. Banyak juga di sini selain kentang adalah roti atau pasta, tapi benar-benar nggak sama rasanya dengan nasi. Jadi aku pun sehari-harinya di sini masak nasi juga, dan mungkin beberapa dari kalian nanya, emang ada nasi di sana? Banyak nasi, di setiap supermarket pun makannya nasi. Dan kebetulan keluarga suami kan Meksiko. Mereka juga ternyata makan nasi, jadi kita nyambung di situ. Jadi kalau nasi itu kita bisa beli satu karung yang kira-kira 50 pound. 50 pound tuh berapa ya, kayak 25 kilo lah, kira-kira 20 atau 25 kilogram. Itu kita bisa habis dalam waktu mungkin 3 bulan. Ya dibanding Indonesia kayaknya sedikit ya, tapi kalau dibanding dengan orang-orang di sini, kita termasuk pemakan nasi yang banyak. Anakku tuh doyan nasi juga. Jadi aku sering makan nasi. Rice cookernya kecil, tapi itu bukan manfaat. Nasinya udah mulai mateng, asik. Anakku ini kalau makan sukanya pakai nasi dan sukanya pakai sendok, kayak anak Indonesia. Sama seperti kalian, aku makannya nasi pakai protein, entah itu ayam atau ikan, pakai sayur juga. Jadi sama aja makan di sini. Poppy, your rice is getting cold. Ini coba aku tunjukin di mana aku berusaha membuat bakso dan bubur ayam. Cuman kalau yang susah kayak soto Betawi itu ya ada juga tempatnya yang jual. Aku biasanya pergi sama temanku orang Indonesia juga. Kita sama-sama ke daerah dekat sini, Queens, New York, dan mereka ada restoran di situ yang jual makanan-makanan seperti soto Betawi, bubur ayam, ada ayam balado dan segala macamnya tuh ada. Kalau
aku udah bengong-bengong gak jelas, itu suamiku udah tahu biasanya aku kangen masakan Indonesia. Jadi kadang-kadang kita pun bisa jalan ke New York City supaya bisa makan makanan Indonesia. Karena aku nggak tahu guys, di New Jersey itu restoran Indonesia di mana. Aku taunya di New York aja. Jadi kali ini aku tunjukin kemana kita pergi, walaupun ya nggak seenak restoran Indonesia ya, tapi ya lumayan lah bisa ada mengobati sedikit rasa kangen. Nyetir ke sana tuh bisa sekitar 40 menit dan lewat tunnel tuh apa sih? Terowongan, dan itu bayarnya sekitar $20 untuk nyebrang terowongan itu. Bisa juga lewat jembatan. Jadi dari New Jersey ke New York itu bisa lewat jembatan, bisa lewat terowongan itu, tapi harus bayarnya sekitar $20. Jadi mahal, nggak bisa sering-sering. New York City biasanya juga macet kayak Jakarta, tapi nggak sekotor Jakarta. Adalah kotor-kotornya, tapi nggak separah Jakarta. Mohon maaf ya anak Jakarta. Aku juga dari Jakarta, setiap pulang kampung kesel banget ngelihat sampah-sampah. Anyways, ini dia terowongan yang aku bilang tadi. Ini namanya Lincoln Tunnel. Dan seperti yang kalian lihat, banyak sekali orang yang mau ke New York City. Kalau di New York City ini masih bisa enak, ada jalan-jalannya, masih ada tamannya. Tapi aku kalau di Jakarta udah pusing aja, nggak mau lama-lama. Maaf ya, anak Jakarta. Asik nih sore-sore, jalan-jalan sama suami, kencan berduaan. Ini namanya Washington Square Park, New York. Merpatinya banyak. Kalau udah sampai restoran begini pasti suamiku nggak tahu mau order apa. Jadi aku selalu harus menjelaskan, ini masakannya begini, begitu. Yang enak ini gitu. Nanti dia sih percaya aja. Untungnya suamiku ini doyan pedas juga guys. There's also chicken satay. I would like that. You know what? I'll get the chicken satay and the tom yum. This one, you know that chicken on a stick? This one, the chicken on a stick. Okay. And let's order this and then the tom yum and then whatever you want. Okay. We can finish it and we'll take it for entree. I'm gonna try the nasi kerabu with fried chicken. Okay. Go for it. I know what I like. Back of my Rib cage. Oh my god. In the beginning, like the lower back, when you like press it, I was like, wow. But then towards the end, you know, it starts feeling better. And I could hear my spine cracking. Is that when you made that comment, please don't do that? No, that was a little... I can do spice on the side, or if you want me inside the noodles, do you prefer that? Spice on the side. That's where I measure. You want me to add some drink too? Oh yeah, do you have hot tea? Hot tea, I have like just regular black, or green tea, or ginger tea. That one was a little sweeter. You know what, I'm okay. Yeah? I'm good. How about for you, sir? I'm fine with the water. Just Yeah. You want to take it out? Tom yum soup and satay. Stay with him for the rest of my life. And then he made that face like that. Totally the chicken satay.
sampai sini dulu ya petualangan hari ini, sharing cerita hari ini tentang masakan-masakan yang bikin kangen. Oke, aku kembali bekerja dulu. Dadah, sampai ketemu di episode selanjutnya. Did you feel